Doa Salam Maria. Dalam keheningan hati, kita mengawali doa dengan kata yang sederhana, namun syarat makna ilahi. Salam Maria. Salam ini bukan sekadar sapaan manusia. Ia adalah salam dari surga. Salam yang pertama kali diucapkan oleh malaikat Gabriel ketika Allah memulai karya keselamatannya bagi dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Maria disebut penuh rahmat bukan karena jasanya, melainkan karena Allah berkenan tinggal di dalam dirinya. Ia dipilih bukan karena kuasa, bukan karena kedudukan, melainkan karena kerendahan hatinya. Di hadapan Maria, kita belajar bahwa hidup yang terbuka bagi Tuhan adalah hidup yang membiarkan rahmat bekerja sepenuhnya. Dan ketika kita mengucapkan doa ini, sebenarnya kita pun sedang merindukan hal yang sama, yaitu agar Tuhan menyertai hidup kita, agar rahmat-Nya memenuhi kelemahan kita. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Pujian ini lahir dari mulut Elisabet, seorang wanita yang dipenuhi Roh Kudus. Ia melihat bukan hanya Maria, tetapi karya besar Allah di dalam dirinya. Namun perhatikanlah, puncak pujian itu bukan berhenti pada Maria, melainkan mengarah kepada satu nama, yaitu Yesus. Yesus adalah pusat doa ini. Yesus adalah buah rahim Maria. Yesus adalah jawaban Allah atas luka dunia. Yesus adalah terang yang datang dalam kegelapan manusia. Setiap kali kita menyebut nama Yesus dalam doa Salam Maria, kita diingatkan bahwa iman kita bukan pada seorang manusia, melainkan pada Sang Penyelamat. Lalu kita melanjutkan dengan pengakuan iman yang dalam. Santa Maria, Bunda Allah. Maria disebut Bunda Allah bukan karena ia lebih tinggi dari Allah, melainkan karena anak yang dikandung dan dilahirkannya adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dengan menyebut Maria Bunda Allah, kita menegaskan iman akan Yesus Kristus, bahwa Allah sungguh masuk ke dalam sejarah manusia, bahwa Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi lahir, hidup, menderita, dan mati demi keselamatan kita. Dan setelah memuji, kita tidak menyembunyikan diri. Kita datang apa adanya. Doakanlah kami yang berdosa ini. Doa yang jujur, doa yang tidak memakai topeng kesalehan. Kita mengakui bahwa kita rapuh, kita sering jatuh, kita sering gagal setia. Namun kita percaya bahwa Maria, yang hidup sepenuhnya bagi Allah, tidak menjauh dari kita yang lemah. Ia justru menjadi ibu yang mendoakan anak-anaknya, bukan menggantikan Allah, melainkan membawa kita semakin dekat kepadanya. Dan akhirnya, kita menyerahkan dua kejadian terpenting dalam hidup manusia, sekarang dan waktu kami mati. Sekarang, di tengah pergumulan hidup, di tengah kecemasan, di tengah pencarian makna. Dan waktu kami mati, saat ketika segala hal duniawi kita lepaskan, saat ketika kita berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi hidup dan tidak gentar menghadapi kematian,
karena kita menyerahkannya kepada Allah yang setia dari awal hingga akhir. Doa Salam Maria bukan doa hafalan kosong. Ia adalah doa iman, doa pengharapan, doa penyerahan total. Setiap kali kita mendoakannya, kita sedang belajar berkata seperti Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Kiranya doa ini menuntun kita untuk semakin rendah hati, semakin percaya, dan semakin menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.